Apakah kamu tahu? Ternyata masih ada beberapa orang yang kesulitan untuk mengenali bagaimana ekspresi sedih ataupun ekspresi marah pada diri seseorang. Kalau gitu, jika aku nggak pandai untuk mengenali bagaimana ekspresi marah ataupun sedih pada seseorang, berarti aku punya conduct disorder dong. Nah, nggak juga ya teman-teman, conduct disorder tidak hanya ditandai dengan kesulitan membaca ataupun memahami ekspresi dan perasaan. Oleh karena itu, yuk kita ulik lebih dalam mengenai apa sih conduct disorder itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan conduct disorder itu? Jadi, conduct disorder itu merupakan suatu pola perilaku dari individu yang terjadi secara menetap atau berulang, di mana perilaku individu tersebut tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di lingkungannya ataupun di masyarakat. Conduct disorder ini ditentukan oleh dampak dari perilaku anak kepada lingkungannya atau kepada orang di sekitarnya. Nah, sekolah, orang tua, teman sebaya, serta sistem peradilan pidana itu biasanya menentukan perilaku anak yang mana yang merupakan perilaku yang tidak dapat diterima di sosial atau di masyarakat. Lalu dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau sebagai buku panduan yang menentukan mental disorders, itu dikatakan bahwa seseorang dapat memiliki conduct disorders jika ia menunjukkan 3 gejala yang spesifik selama sekurang-kurangnya 12 bulan atau paling tidak 1 gejala yang muncul pada dirinya selama lebih dari 6 bulan terakhir. Nah, gejala yang dimaksud tersebut seperti memiliki agresi terhadap manusia dan hewan, lalu merusak properti, suka berbohong, atau melakukan tindakan pencurian, serta melanggar aturan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri anak yang mengalami conduct disorder. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami conduct disorder ini ditandai dengan 4 ciri. Yang pertama yaitu anak melakukan agresi terhadap manusia dan hewan. Agresi terhadap manusia dan hewan ini ditandai dengan adanya 5 bentuk perilaku. Yang pertama yaitu ditandai dengan seringnya mengancam, mengintimidasi, dan melukai orang lain. Tindakan yang kedua yaitu anak melakukan kekejaman fisik terhadap hewan. Tindakan yang ketiga yaitu anak melakukan perampokan. Dan yang keempat yaitu anak sering memulai perkelahian fisik. Dan tindakan yang terakhir yaitu anak sering memaksakan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. Nah, selanjutnya ciri yang kedua yaitu agresi merusak properti. Dalam ciri ini ditandai dengan 2 bentuk perilaku. Yang pertama yaitu anak dengan secara sengaja melakukan pengerusakan fasilitas umum seperti menghancurkan dan membakar fasilitas tersebut. Tindakan yang kedua yaitu anak secara sengaja melakukan pengerusakan fasilitas umum juga tetapi tidak melibatkan api. Selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri yang ketiga yaitu agresi penipuan dan pencurian. Nah, bentuk dari agresi ini ditandai dengan 2 bentuk perilaku. Yang pertama ditandai dengan seringnya anak membobol rumah, gedung, ataupun mobil yang merupakan milik dari orang lain. Yang kedua yaitu anak seringkali melakukan penipuan dengan tujuan untuk memperoleh barang ataupun bantuan dari orang lain. Selanjutnya kita masuk ke ciri yang terakhir yaitu agresi pelanggaran yang serius, di mana bentuk agresi ini ditandai dengan 3 perilaku. Pertama, anak sering berada di luar rumah ketika malam hari, meskipun orang tua mereka udah melarang mereka. Tindakan kedua, yaitu anak melarikan diri dari rumah setidaknya itu 2 kali ketika ia tinggal di rumah bersama orang tua ataupun di rumah sewaan. Serta anak juga tidak kembali ke rumah dalam jangka waktu periode yang panjang. Selanjutnya yaitu tindakan terakhir dari agresi ini, yaitu anak sering bolos dari sekolah dimulai sebelum ia berusia 13 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tingkatan conduct disorder. Ternyata conduct disorder ini memiliki beberapa tingkatan. Menurut DSM-5, tingkat keparahan penderita conduct disorder ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu mild atau ringan. Nah, tingkat masalah yang ditimbulkan itu sangatlah kecil, misalnya seperti berbohong, bolos, atau melanggar aturan lainnya. Lalu yang kedua, moderate atau sedang. Nah, jumlah masalah perilaku dan pengaruh yang ditimbulkan ini kepada orang lain itu berada di antara mild dan severe, seperti mencuri atau vandalisme. Lalu yang terakhir, tingkat yang paling tinggi, tingkat ketiga yaitu severe, berat atau parah.
Nah, mereka yang membuat masalah ini akan menyebabkan kerusakan besar pada orang lain. Contohnya seperti seks secara paksa dan juga kekerasan fisik. Apa aja sih faktor yang menyebabkan conduct disorder itu? Yang pertama, ada faktor genetik. Faktor genetik ini tidak mempengaruhi conduct disorder secara langsung, namun genetika akan mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Yang kedua, ada faktor neuropsikologis dan sistem saraf otonom. Masalah perilaku dapat disebabkan karena keterampilan verbal yang buruk serta kesulitan dalam fungsi eksekutif dan juga ingatan. Studi terkait sistem saraf otonom ini menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki masalah antisosial memiliki gairah yang lebih rendah daripada yang tidak memiliki masalah perilaku, sehingga mereka tidak takut akan hukuman dan melanggar aturan. Selanjutnya ada faktor psikologi. Anak-anak dengan gangguan perilaku, kekurangan kesadaran moral terkait hal benar dan salah, serta kemampuan dan keinginan menaati aturan dan norma. Keadaan psikologis dapat mempengaruhi perilaku anak, seperti anak yang dilecehkan secara fisik. Mereka cenderung akan menjadi agresif saat dewasa. Kemudian anak juga dapat meniru tindakan agresif yang ia lihat, seperti saat menonton televisi maupun melihat secara langsung. Nah, faktor terakhir ada faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Dalam penelitian terkait hubungan gen dan lingkungan dijelaskan bahwa gen dapat mempengaruhi individu dalam menentukan lingkungan pertemanan. Tentunya pengaruh teman sebaya terhadap conduct disorder tidak lepas dari faktor lingkungan dan keluarga. Nah, conduct disorder ini dipengaruhi oleh teman sebaya karena penerimaan atau penolakan oleh teman sebaya dan afiliasi dengan teman sebaya yang menyimpang. Penolakan oleh teman sebaya dapat meningkatkan agresivitas. Begitu juga ketika individu diterima oleh lingkungan pertemanan, namun pertemanannya menyimpang, maka akan meningkatkan kemungkinan perilaku nakal pada individu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian conduct disorder lebih dalam, tentu saja kita juga harus mengetahui bagaimana cara penanganan dari gangguan ini. Yang pertama adalah dengan intervensi keluarga. Pendekatan paling efektif dalam penanganan gangguan perilaku pada anak adalah dengan melibatkan campur tangan orang tua dan keluarga anak. Salah satu intervensi keluarga terhadap conduct disorder adalah dengan parent management training atau pelatihan manajemen orang tua. Parent management training adalah sebuah program yang menggambarkan strategi terapeutik di mana orang tua dilatih menggunakan keterampilan untuk mengatur anak mereka, khususnya anak dengan perilaku yang bermasalah, menggunakan prinsip-prinsip teori belajar behavior dan teknik modifikasi perilaku. Parent Management Training berkonsentrasi pada peningkatan kualitas hubungan orang tua dan anak, di mana membuat orang tua lebih terlibat dengan kegiatan sehari-hari anak. Contoh trainingnya adalah yaitu meningkatkan komunikasi dan respon orang tua, lalu meningkatkan komunikasi aturan serta harapan yang jelas dan eksplisit, lalu juga ada meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengawasi perilaku anak-anak mereka, serta mengajari orang tua gaya pendisiplinan yang lebih efektif dan konsisten. Dalam parent management training, para orang tua dilatih untuk mendorong perilaku prososial dan menghilangkan perilaku menentang atau antisosial serta menghindari kekerasan pada anak-anak mereka. Yang kedua adalah pengobatan multisistemik. Terapi multisistemik adalah pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat untuk mengobati remaja yang berisiko tinggi memiliki masalah perilaku. Terapi multisistemik melibatkan pemberian layanan terapi intensif dan komprehensif di masyarakat, di mana menargetkan remaja, keluarga, sekolah, dan dalam beberapa kasus juga menargetkan kelompok sebaya. Perawatan didasarkan pada pandangan bahwa masalah perilaku itu dipengaruhi oleh banyak faktor dalam keluarga dan sistem sosial lainnya. Strategi yang digunakan oleh terapis multisistemik yaitu bervariasi, menggabungkan teknik perilaku, kognitif, sistem keluarga, dan manajemen khusus.
Nah, jadi sekarang sudah tahu kan apa sih itu conduct disorder? Jadi untuk melakukan deteksi terhadap gangguan perilaku ini, kita perlu mengenali terlebih dahulu gejala serta penyebab dari conduct disorder. Hal tersebut dilakukan supaya kita tidak terjadi kesalahan dalam melakukan diagnosa dan treatment yang akan diberikan. Dan juga jika sikap seperti ini sudah terdeteksi dari kecil, maka penyelesaian masalahnya mungkin bisa lebih mudah dilakukan dibanding jika baru dimulai saat mereka sudah remaja. Nah, oleh karena itu, jika individu atau sang anak memiliki beberapa tanda-tanda conduct disorder yang dilakukan selama minimal 6 bulan, maka kita harus coba mengkonsultasikan ini dengan psikolog untuk penyelesaian yang lebih maksimal. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat ilmunya, dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian kami. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.